Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang wacana pembubaran Kompolnas. Tentu berbagai macam spekulasi, pendapat, kritik dan saran terkait dengan pembubaran lembaga Kompolnas ini menuai berbagai macam spekulasi publik, sehingga kemudian saya akan membahasnya melalui channel saya, Saiful Anam Partner. Seperti dikutip oleh okezone.com, soal Kompolnas Mahfud MD kalau tak diperlukan bubarkan saja. Ini saya kira merupakan peristiwa dan juga pendapat yang sangat menarik dari seorang Menko Polhukam. Jadi silahkan komen di komentar atau kolom komentar, apakah memang diperlukan terhadap pembubaran lembaga Kompolnas. Menko Polhukam yang juga Ketua Kompolnas, Mahfud MD, mempertanyakan soal fungsi dari Kompolnas. Hal itu menyangkut dengan kasus kematian Brigadir J. Jadi ini juga menjadi persoalan juga ya. Seorang Menko yang juga kemudian dipercaya atau kemudian diangkat menjadi Ketua Kompolnas. Apakah kemudian seorang Menko yang sudah cukup, saya kira sangat sibuk untuk menangani persoalan-persoalan politik, hukum dan juga keamanan, juga dipasrahkan untuk menggawangi atau menduduki jabatan Kompolnas. Tentu kemudian dui fungsi dari Menko Polhukam yang juga harus kemudian menahkodai Kompolnas ini, saya kira juga harus menjadi perhatian serius. Apakah dui fungsi atau pemberian jabatan Ketua Kompolnas ini kepada seorang Menko itu tidak menyalahi peraturan perundang-undangan atau seperti apa? Karena secara teoritik ini tentu tidak baik ya bagi kinerja Menko Polhukam maupun terhadap kinerja Kompolnas sendiri. Mestinya Kompolnas ini kemudian diisi oleh orang-orang yang benar-benar independen, kompeten, dan tentunya dia harus fokus terhadap kerja-kerja apa yang sudah diberikan terhadap Kompolnas. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra Desmond J. Maesa yang mempertanyakannya. Menurutnya dalam penanganan kasus pembunuhan berencana yang menewaskan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J, Kompolnas tidak begitu diperlukan. Apalagi, kata Desmond, jika kedudukannya hanya sebagai public relation. Jadi benar sekali ya, karena memang kalau kita melihat dari tugas dan wewenang dari Kompolnas ini memang sangat tidak signifikan sekali. Kalau melihat dari kewenangannya, dia hanya memberikan saran kepada DPR terkait dengan kinerja kepolisian dan juga terkait dengan peran dan fungsi bahkan keuangan dari lembaga kepolisian. Selain itu, dia dapat kemudian meminta masukan atau misalnya terdapat sebuah pengaduan masyarakat dan kemudian aduan-aduan tersebut hanya dijadikan sebagai saran kepada lembaga kepolisian. Tentu tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada Kompolnas ini menurut saya sangat minim sekali seperti itu. Sekali lagi, apa yang diberikan oleh undang-undang kepada Kompolnas ini sangat-sangat minim sekali, sehingga memang saya menyarankan ke depan agar lembaga Kompolnas ini dikuatkan peran dan fungsinya, sehingga kemudian lembaga Kompolnas ini dapat kemudian melakukan sidang atau terhadap adanya dugaan pelanggaran etik, itu dapat kemudian disidangkan di lembaga Kompolnas. Seperti tidak hanya itu, saya kira juga terhadap adanya pengangkatan
terhadap calon bintang 1 sampai dengan Kapolri, saya kira penggodokannya juga harus melalui Kompolnas, sehingga kemudian lembaga Kompolnas ini dapat lebih berwibawa, dapat lebih berfungsi, dapat diandalkan terkait dengan tidak hanya mengadili dalam rangka pelanggaran etika terhadap seluruh anggota Polri, tapi juga dapat kemudian membentuk sebuah regulasi terkait dengan etika anggota Polri, dan juga pastinya terkait dengan adanya rekrutmen Polri untuk tingkatan jabatan-jabatan yang bersifat strategis. Kalau saya mengusulkan jabatan bintang 1 sampai dengan bintang 4 atau Kapolri, itu seyogyanya Kompolnas dilibatkan secara masif, sehingga kemudian lembaga ini tidak lagi dapat dikatakan sebagai lembaga yang mandul, lembaga yang tidak memiliki fungsi yang jelas, lembaga yang hanya dikatakan sebagai public relation atau PR seperti itu. Sehingga saya menginginkan lembaga Kompolnas ini dapat kemudian mengadili secara etika dan juga difungsikan dalam hal rekrutmen pejabat-pejabat Polri yang bersifat strategis seperti itu. Lanjut ke berita yang sudah saya bacakan tadi. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR Polres Jakarta Selatan. Ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Kata Desmond dalam rapat Komisi 3 bersama Komnas HAM. Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban LPSK dan Komisi Kepolisian Kompolnas soal pengawasan terkait dengan pembunuhan berencana Brigadir J Senin 22 Agustus 2022. Lanjut berikutnya, Mahfud MD yang mendapat pertanyaan tersebut mengungkapkan bahwa fungsi Kompolnas adalah sebagai pengawas eksternal Polri. Jadi saya kira sebagai lembaga pengawas mestinya dia sangat responsif sekali, karena saya melihat banyak kemudian aduan-aduan kepada Kompolnas yang kemudian tidak ditindaklanjuti. Saya sendiri berbagai macam upaya untuk kemudian mengadukan misalnya polisi-polisi nakal yang kemudian saya adukan kepada Kompolnas, namun aduan itu jarang sekali kemudian untuk mendapatkan respon dari Kompolnas, atau bahkan misalnya mendapatkan respon, akan tetapi respon tersebut hanya bersifat administratif, misalnya mohon melakukan aduan melalui online, melalui link, atau melalui aplikasi yang sudah disediakan. Padahal mestinya Kompolnas tidak administratif. Segala sesuatu yang bersifat aduan dari masyarakat mestinya secara langsung maupun tidak langsung dapat kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga Kompolnas, sehingga kemudian peran dan fungsi dari Kompolnas ini benar-benar dapat diandalkan oleh masyarakat, sehingga kemudian segala bentuk penyelewengan atau dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum pihak kepolisian tidak lagi kemudian dapat terjadi secara berlarut-larut atau bahkan terus-menerus terjadi di lapangan. Jadi saya kira dengan adanya peristiwa ini, Kompolnas juga harus introspeksi diri. Kompolnas harus memberikan terobosan hukum, tidak hanya sifatnya seperti tukang pos untuk menyampaikan baik kepada presiden maupun kepada pihak lembaga kepolisian sendiri. Saya kira ini saatnya bagi Pak Mahfud MD atau Menko Polhukam untuk menerapkan progresifme hukum, untuk dapat kemudian merubah stigma terhadap Kompolnas dari yang sebelumnya sebagai tukang pos menjadi lembaga yang dapat menyidangkan atau bahkan menyidangkan terhadap kasus-kasus yang berbau etik, agar kemudian dipublikasikan kepada publik, sehingga publik dapat kemudian tercerahkan atau kemudian dapat memberikan pelajaran yang baik kepada lembaga kepolisian, sehingga
apa yang terjadi, apa yang dilihat oleh masyarakat pada saat ini tidak lagi berlarut-larut atau bahkan dapat menyelesaikan terhadap persoalan-persoalan yang kemudian banyak dirasakan oleh masyarakat terhadap lembaga kepolisian ini yang cenderung kemudian menghambat terhadap proses penegakan hukum di Indonesia. Saya kira kita semua sepakat dan setuju terhadap lembaga Kompolnas ini agar kemudian dikuatkan peran dan fungsinya. Sehingga ke depan saya kira diharapkan Kompolnas tidak lagi mandul. Kompolnas harus kemudian diberikan wewenang yang sangat luas untuk dapat melakukan seleksi terhadap calon-calon bintang, baik bintang 1, bintang 2, bintang 3, bahkan terhadap Kapolri sekalipun. Selain itu juga apabila diduga ada dugaan atau laporan atau aduan dari masyarakat terkait dengan pelanggaran etika pejabat-pejabat Polri atau oknum-oknum Polri dapat kemudian disidangkan melalui mekanisme etik di pengadilan etik yang diadakan oleh Kompolnas. Saya kira ke depan Kompolnas ini harus dipertahankan, diperkuat dengan catatan tentunya Kompolnas harus responsif. Bukan lagi seperti yang sekarang ini, seperti misalnya kita mengadukan kepada Kompolnas, kemudian dijawab bahwa harus kemudian mengadukan kepada link-link tertentu dan tindak lanjutnya pun juga tidak jelas seperti apa. Untuk itu ke depan harus jelas ketika orang mengadukan sebuah pelanggaran terhadap oknum polisi, maka harus diberi nomor dan penomoran tersebut harus jelas kapan dan bagaimana cara tindak lanjutnya, sehingga publik akan merasa puas, sehingga publik tidak menganggap bahwa lembaga Kompolnas ini hanya sebagai lembaga seperti halnya tukang pos yang hanya mengirimkan saran dan cenderung tidak memiliki gigi terhadap lembaga yang diawasinya. Sehingga ke depan saya kira ini menjadi masukan yang sangat penting kepada Kompolnas untuk dapat berbenah diri. Tentunya pembenahan-pembenahan ini harus kemudian disinkronkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kompolnas. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.